Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Buya Helmi, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang membawa keberkahan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, hipnotis dan ilmu gendam tentu kita sudah paham, tentu kita sudah mendengar, dan tentu kita sudah menyaksikan, baik itu di mass media cetak elektronik maupun di YouTube dan yang lain-lain sebagainya. Seperti kita lihat di televisi, banyak sekali guyonan-guyonan, banyak sekali ilmu-ilmu hipnotis dipamerkan. Apa itu dari unsur sinetron, apa dari unsur lawakan, atau dari hal-hal yang lain, hipnotis dipamerkan pada saat sekarang ini. Sahabat Buya Helmi, dalam hukum Islam, hipnotis atau sama juga dengan ilmu gendam 11 dan 12 ibaratnya, hukumnya haram karena mengandung kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hukumnya berdosa apabila kita mempelajarinya. Kenapa? Karena perilaku-perilaku hipnotis itu tujuannya bukan untuk kebaikan, tujuannya untuk membuka aib seseorang, tujuannya untuk membuka kedok seseorang, tujuannya untuk kejahatan, sehingga seseorang dihipnotis, dia ingin melakukan apapun sesuai dengan perintah yang menghipnotisnya. Misalnya seorang TKW baru pulang, ada seorang datang menghipnotis untuk mengambil uangnya. Atau kita lihat di mass media televisi, banyak orang dihipnotis untuk membongkar aibnya, perselingkuhan atau rumah tangganya. Itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Apalagi tingkatannya lebih tinggi, yaitu ilmu gendam yang 11-12. Sekali lagi, hipnotis diharamkan oleh agama karena mengandung kemusyrikan dan kejelekan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, di samping hipnotis dan ilmu gendam, yang lebih parahnya, sehingga memori seseorang yang dihipnotis atau yang digendam sama seperti istilah katanya itu kerbau dicucuk hidungnya. Ditarik ke sana dia mau, ditarik ke sini dia mau, diperintahkan apapun dia mau. Karena memorinya itu sudah dipengaruhi oleh ilmu hipnotis yang ada unsurnya, yang ada unsur jin di dalamnya. Sahabat Buya Helmi, bagaimana kita menanggulangi, menangkal jika kita diincar dengan seseorang untuk menghipnotis kita, atau dengan ilmu gendam yang lebih dahsyatnya lagi? Ada sebuah cerita yang ceritanya ini kisah nyata
di mana ada predator seks yang bernama HW yang melakukan pencabulan kepada beberapa anak di bawah umur, diduga melakukan ilmu hitam, yaitu ilmu gendam. Dugaan ilmu gendam ini yang dilakukan HW ini diungkap dari kuasa hukum para korban pemerkosaannya. Korban biasanya ada bisikan ke telinga korban setelah terpedaya pelaku lalu melakukan hal itu. Dan kejadian ini pada tanggal 11 Desember 2021. Karena kerjaan hipnotis ya ada 3. Dari unsur suara, dari unsur gerakan, dari unsur batania, dari unsur gaib. Misalnya gerakan, ikuti suara saya. Nah, dengan gerakan ini ditepuk. Kemudian dengan suara, ikuti apa yang saya perintahkan, abaikan yang lain, macam-macam. Sahabat Buya Helmi, gendam tidak hanya dapat menimpa perempuan laki-laki, sekali lagi ilmu hipnotis dan ilmu gendam tidak hanya dapat menimpa seorang perempuan, bahkan laki-laki pun bisa terkena ilmu hipnotis dan ilmu gendam. Ilmu hitam gendam adalah sebuah fenomena yang membuat orang lain masuk ke dalam kondisi tidak sadar, sama seperti ilmu hipnotis, tapi tingkatannya lebih tinggi dari ilmu gendam. Kondisi tidak sadar baik dengan mantra ataupun dengan ucapan secara paksa. Sahabat Buya Helmi, berikut ini Al-Fakir Buya Helmi memberikan 5 ciri orang yang terkena gendam. Jadi tolong perhatikan 5 ciri ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, orang yang terkena gendam, ilmu setan, yaitu selalu merasa gelisah. Rasa gelisah memang bisa disebabkan banyak faktor, itu yang pertama. Selalu merasa gelisah. Ya. Jika telah beristirahat dan mencoba rileks untuk refreshing atau segala macam, tapi rasa gelisahnya itu tidak bisa hilang, maka ada kemungkinan kalau rasa gelisah terus-menerus walaupun kita sudah rileks, sudah refreshing dan segala macam tidak hilang, berarti kita kena ilmu gendam. Rasa gelisah inilah dimungkinkan karena pengaruh bisikan khodam yang dikirim oleh seorang pelaku ilmu gendam, ilmu setan. Sama seperti dengan hipnotis. Misalnya kertas dibakar, mati, dia langsung tidak sadar, atau ditepuk. Tapi dengan bicara, ikuti langkah saya, ikuti perintah saya, dan macam-macam. Dan hampir kebanyakan orang yang melakukan ilmu hipnotis dengan tujuan tidak baik. Apakah itu untuk mengambil hartanya, untuk mengambil kehormatannya, ataupun untuk mengorek pribadi. Ingat sahabat-sahabatku Buya Helmi, sekali lagi ingat, Allah menutupi aib hambanya. Tapi kenapa manusia membuka aib dirinya sendiri? Allah sendiri yang menutupi aib-aib hambanya. Jika Allah berkeinginan untuk membuka aib, maka kita akan malu. Aib kita terbuka. Apalagi terhipnotis dengan hipnotisan, membuka perselingkuhan, membuka tentang rumah tangga, dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan dalam agama. Sahabat Buya Helmi yang kedua, merasa kesedihan yang mendalam. Gendam tidak hanya sebatas keterampilan memanipulasi pikiran manusia, tetapi juga dapat membuat seseorang kehilangan daya pikiran, bisa gila. Banyak, mohon maaf, Al-Fakir, ada suatu kampus perkuliahan, ya, di mana ada beberapa mahasiswa-mahasiswinya melakukan ilmu gendam untuk kawin kontrak, sehingga orang tuanya tidak tahu bahwa dia sudah kawin. Ada, ya, saya tidak menyebutkan suatu universitasnya, tapi
Al-Fakir mempunyai pasien yang menceritakan seperti itu. Orang yang terkena ilmu hipnotis maupun ilmu gendam akan dipaksa fokus kepada hal-hal yang diinginkan oleh pelakunya, oleh si hipnotisnya, oleh si ilmu gendamnya. Paksaan inilah yang membuat perasaan terasa sedih. Selain itu, orang yang terkena ilmu hipnotis dan ilmu gendam tidak bisa mengendalikan hasrat keinginan. Dia mau menolak, misalnya umpama kamu pernah selingkuh, dia mau menolak, ruhanianya mau menolak, tapi tidak bisa. Karena memorinya itu sudah terbelenggu oleh hipnotis dan gendam. Ciri yang selanjutnya, yang ketiga, kurang bergaul dan menutupi diri. Orang yang diduga terkena gendam akan merasa tidak nyaman jika berada di samping orang banyak. Saat terkena gendam, pikiran dan tubuh akan merasa berat dan memaksanya untuk menguring diri. Yang keempat, sulit tidur. Orang yang terkena ilmu gendam biasanya akan mengalami gangguan tidur yang menyebabkan kualitas hidupnya semakin menurun. Pikiran orang itu yang terkena gendam adalah ketakutan maupun kekhawatiran yang berlebihan. Selain insomnia, orang yang terpengaruh gendam sering terbangun tanpa sebab di malam hari. Sekarang bagaimana untuk kita menangkal, untuk kita menameng diri kita, untuk kita menjaga sehebat-hebat hipnotis, sehebat-hebat ilmu gendam? Agama Islam sudah menganjurkan untuk bagaimana kita menameng diri kita, menjaga diri kita, mewaspadai diri kita dari ilmu-ilmu hipnotis yang sudah merajalela, dari ilmu-ilmu gendam yang sudah merajalela. Sahabat Buya Helmi, yang pertama, pagi kita baca, pada saat matahari terbit kita terbangun, kemudian kita buka mata kita, kemudian kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian setelah itu kita minum atau kita duduk, kita baca ayat kursi minimal 1 kali pada saat matahari mau terbit atau pada saat kita terbangun. Pada sore harinya atau pada saat tidur, kita membaca ayat kursi minimal 1 hari. Dengan pembacaan ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari ilmu-ilmu syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kita sholat, kita baca surat An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah dengan pembacaan tersebut, kita terbebas dari ilmu-ilmu hipnotis dan ilmu-ilmu gendam. Yang terakhir, jangan batal wudhu. Dengan 3 amalan itu, baca ayat kursi pagi dan petang, kemudian baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas pada saat selesai sholat, kemudian jangan batal air wudhu. Sehingga sehebat-hebat ilmu hipnotis dan sehebat-hebat ilmu gendam, insya Allah kita tidak akan terkena. Sekalipun bisikan, sekalipun paksaan ilmu gendam, paksaan hipnotis, saya yakin, aku yakin, diri kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah membaca ayat kursi pagi dan petang, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas pada saat kita sholat, dan yang terakhir, jangan batal air wudhu. Tinggal pilih 3 pilihan, baca ayat kursi, atau setelah sholat kita baca surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian jangan batal air wudhu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Semoga konten ini bermanfaat. Al-Fakir mohon dengan keikhlasan sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada, jangan lupa like, subscribe, serta komen, sehingga YouTube Buya Helmi tetap berada di tengah-tengah sahabat-sahabat Buya Helmi sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.